Halo Sobat Sawit Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat-sobat Sawit Indonesia dimanapun berada, semoga sobat-sobat sekalian dalam keadaan sehat dan diberi keselamatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk pertama kalinya di Sawit Indonesia, kita akan menghadirkan dialog, dan tema pada video kali ini adalah membahas tentang pemanfaatan teknologi digital atau digitalisasi di perkebunan kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui bahwasannya memang menyambut era industri 4.0, bahwasannya kebun sawit juga harus siap melakukan penerapan digitalisasi. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir bersama kita ada seorang praktisi di perkebunan kelapa sawit, seseorang yang expert dalam bidang digitalisasi di perkebunan. Beliau adalah Pak Agung Nugroho. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Safa, sehat walafiat. Pak Safa, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak, ini kita akan membahas tentang digitalisasi kebun. Ya, seperti kita ketahui bahwasannya memang penerapan teknologi digital di perkebunan saat ini sedang menjadi tren. Kira-kira Pak Agung yang memang dalam hal ini membidangi hal itu, bagaimana memandang hal ini gitu? Oh, oke. Ini pertanyaan pertama saja sudah sulit seperti ini. Jadi begini Pak Safa, memang digitalisasi itu sangat erat kaitannya dengan teknologi ya. Jadi teknologi ini sekarang sudah merambah setiap sisi kehidupan kita. Dan kalau Pak Safa juga pernah dengar gitu bahwa teknologi ini sering diistilahkan pisau bermata dua. Yeah. Jadi di satu sisi dia memang bisa dimanfaatkan maksimum, di satu sisi lagi dia bisa memberikan dampak yang negatif. Nah, kaitannya dengan perkembangan teknologi di perkebunan, tentu pimpinan-pimpinan kita, para pemangku-pemangku kebijakan di perkebunan melihat sisi yang positif tadi. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi di industri perkebunan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi ada background di belakangnya kenapa teknologi sudah menjadi kewajiban untuk dimanfaatkan di industri perkebunan. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu dulu. Ya, sekarang kan Bapak juga berkarir di KPN Plantation ya. Dan juga kita tahu bahwasanya KPN Plantation juga sedang mengembangkan digitalisasi itu. Nah, yang Bapak kembangkan itu model seperti apa digitalisasi itu? Oke, pemanfaatan teknologi yang kita lakukan setidaknya disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, teknologi ini memiliki kemampuan untuk mengcapture data di lapangan secara akurat. Kemudian yang kedua, teknologi ini juga memiliki kemampuan untuk mengolah data dan menyajikan informasinya secara cepat. Nah, atas dasar itulah kita manfaatkan teknologi ini di dunia perkebunan ini. Sebagai contoh, kita manfaatkan untuk melakukan pencatatan di lapangan yang sebelumnya dilakukan manual. Kita lakukan menggunakan satu tools teknologi sehingga kita bisa mendapatkan langsung datanya secara akurat dari lapangan. Di luar itu juga ada beberapa teknologi yang menggunakan sensor yang sedang kita kembangkan, sehingga inti dari teknologi ini bagaimana kita bisa mendapatkan data secara langsung dari lapangan dan data itu memiliki akurasi untuk selanjutnya bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Ya, biasanya kan kadang seseorang itu melakukan sesuatu itu biasanya ada motivasi atau mungkin ada inspirasi. Nah, kira-kira inspirasi membuat model yang sedang Bapak kembangkan tadi, itu kira-kira dari mana inspirasinya? Iya, oke, inspirasi. Sebenarnya begini, kalau kita merujuk lebih jauh ya, ini sebenarnya ada background di belakangnya kenapa kita memanfaatkan teknologi di industri perkebunan. Kalau kita coba googling atau searching di Google itu, kalau kita cari ada satu istilah namanya precision agriculture system. Wah, apalagi itu Pak? Ya, jadi atau ada istilah lain precision farming. Jadi sistem perkebunan yang presisi. Nah, apa itu precision agriculture system? Precision agriculture system ini pada prinsipnya dia mengkombinasikan dua aspek. Pertama, aspek agronomi. Ya, aspek perkebunan dan pertanian sendiri. Yang kedua, dia mengkombinasikan dengan aspek teknologi. Jadi tetap prinsip utamanya adalah aspek-aspek agronomi itu sendiri yang ada di perkebunan. Nah, kemudian bagaimana teknologi datang untuk membantu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasional agronomi tadi. Jadi dua kombinasi inilah yang mendasari
penerapan precision agriculture system itu. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah dengan pemanfaatan teknologi ini kita bisa mendapatkan data-data yang akurat tadi. Data yang akurat yang langsung kita dapatkan dari lapangan ini digunakan untuk mendapatkan keragaman data. Nah, keragaman data inilah yang nanti mampu kita olah untuk berbagai macam kebutuhan, pengambilan keputusan, kemudian juga evaluasi perbaikan dan lain-lain. Secara umum, precision agriculture system ini dia ada keuntungan yang terukur, ada juga keuntungan yang tidak terukur. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi dasar kenapa teknologi saat ini ya menjadi apa ya, keharusan untuk diterapkan di dalam di perkebunan. Ya, yang menjadi tantangan itu sebenarnya kan sumber daya manusianya, karena memang merubah dari yang manual menuju yang teknologi. Biasanya kan orang itu perlu adaptasinya luar biasa. Nah, menurut Bapak kira-kira tantangan yang ya terberat lah mungkin bisa dikatakan di penerapan tentang digitalisasi ini gimana? Di mana posisinya yang mungkin berat begitu? Iya, karena ini sebuah sistem. Ya, sistem ini ada komponen pendukungnya. Dan itu sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi. Jadi komponen sistem itu ya ada hardware, ada software. Dalam hal ini infrastruktur yang harus dipenuhi. Kemudian juga ada orangnya, ada brainware, orang yang melakukan dan melaksanakan sistem ini. Ada proses dan ada data di situ. Jadi, nah yang memang yang terberat karena ini akan mengubah pola orang dalam bekerja, mengubah kebiasaan orang, ya memang ketersediaan SDM ini yang menjadi tantangan berat salah satunya. Jadi intinya adalah bagaimana ekosistem ini bisa saling menunjang sehingga sistem ini bisa berjalan dengan baik dan bisa maksimum manfaatnya untuk perusahaan. Gitu. Dan mungkin yang menyaksikan video ini kan juga ada beberapa teman-teman dari kebun atau praktisi-praktisi perkebunan lah. Kalau boleh bocoran nih, kira-kira biaya pengadaan kalau kita mau bikin program digitalisasi kebun itu berapa sih sebenarnya gitu? Iya, oke. Berbicara biaya tentu ini sulit kalau kita sebutkan angka. Tapi intinya begini, bahwa sistem yang dikembangkan ini tentu sebuah investasi. Yang akhirnya dia akan memberikan seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada keuntungan yang sifatnya terukur, ada keuntungan yang tidak terukur. Nah, keuntungan yang terukur ini sebenarnya ya kembali lagi bisa kita konversikan ke dalam angka juga, di mana nilai investasi di awal tadi harusnya ya bisa tercover nanti pada aspek katakanlah misalnya peningkatan produksi. Berapa persen dari penerapan sistem ini bisa membantu peningkatan produksi atau mengurangi atau reduce cost yang keluar. Nah, itu yang sebenarnya bisa kita konversi kembali kepada nilai investasinya nanti. Jadi gambaran umumnya kira-kira seperti itu, Pak Safa. Jadi kalau Bapak mau tahu angkanya, ya agak sulit disebutkan. Ya, jadi setelah yang Bapak buat ada kita sistem panen juga menggunakan sudah digital, kemudian perencanaan kerja sudah digital, bahkan pelaporannya juga sudah digital. Nah, kira-kira nanti ke depan pengembangan dari semua yang sudah dilakukan ini, apalagi nanti yang bisa di-improve di digitalisasi kebun ini kira-kira menurut Bapak? Iya, digitalisasi ini kan sebuah konsep yang merangkaikan puzzle sebenarnya. Di perkebunan ini ada banyak aspek yang kita bisa rangkaikan dengan memanfaatkan teknologi seperti kebutuhan water management, pengukuran piezometer di lapangan misalnya, atau kebutuhan untuk sensus pokok, sensus hama. Nah, itu sebuah puzzle yang bisa kita saling integrasikan dalam satu teknologi yang besar, dan sekali lagi ya tentu manfaatnya terutama untuk perusahaan. Ada satu filosofi yang saat ini saya sedang kembangkan dengan teman-teman dengan istilah kebun dalam genggaman. Itu karena kebun dalam genggaman karena saat ini mobile device, handphone itu menjadi satu sumber kekuatan dan sumber kehidupan. Bangun tidur langsung handphone sehari-hari. Jadi semua pencatatan kita lakukan dengan handphone, laporan kita bisa terima melalui handphone kita, termasuk juga peta-peta background
hasil foto udara misalnya sebagai background, kita bisa secara detail melihat posisi kita di mana, di blok mana dan lain-lain. Dan informasi itu secara spasial, secara peta bisa kita akses juga di handphone kita. Nah, itu satu filosofi kebun dalam genggaman, bagaimana ya tentu saja praktek kerja di lapangan bagi ini ya itu tetap menjadi hal yang prinsip, tapi betul. Bagaimana pemanfaatan informasi ini bisa membantu manajemen dalam pengelolaan kebun secara lebih mudah gitu. Ya, jadi sekarang akses untuk mendapatkan informasi tentang hasil produksi, hasil kerja dengan secara real time bisa langsung kita akses gitu ya. Jadi walaupun mungkin posisi ya seperti pandemi ini kunjungan ke site juga sudah mulai jarang, pimpinan-pimpinan kita jadi dari jauh pun sudah bisa mengakses informasi itu. Iya, gitu benar Pak Safa, tujuannya seperti itu. Jadi secara bertahap memang itu bisa dilengkapi dan bisa saling menyempurnakan. Ya. Baik, teknologi. Terima kasih waktunya Pak Agung. Sama-sama Pak Safa. Ya. Jadi itu teman-teman Sawit Indonesia, bahwasanya memang di tahun ya saat ini dan tahun-tahun yang akan datang itu akan banyak sekali inovasi-inovasi yang akan dilahirkan di perkebunan kelapa sawit. Kamu pasti siap untuk berkolaborasi dan juga siap berinovasi. Ya. Tetap sehat selalu, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Safa.